Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa ba'd. فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة. Para jemaah rahimani rahimakumullahu jami'an, setelah kita menuntaskan bab taharah, kita mulai masuk pada bab salat, dan falhamdulillah untuk salat wajib sudah kita tuntaskan. Kemudian pada pekan yang lalu sudah kita tuntaskan pula tentang zikir setelah sholat. Maka pada hari ini kita akan mengawali kajian kita tentang sholat sunnah. Para jamaah rahimani rahimakumullahu jami'an, hari ini kita akan membahas tentang babun fi salatil witri wa ahkamiha. Kita akan membahas, sebelumnya kita akan membahas tentang babun fi salatit tatawwu. Kita akan membahas tentang salat-salat tatawwu. Tatawwu itu adalah salat sunnah. Mungkin kalimat tatawwu ini, kata tatawwu ini mungkin di pendengaran kita adalah pendengaran yang asing. Kita fahamnya adalah salat sunnah. Bahkan salat sunnah itu kalau misalnya kita mau memberikan beberapa kalimat atau beberapa sinonim padanan kata, pada asalnya salat sunnah adalah salat yang banyak padanan katanya. Yang pertama salatut tatawwu, kemudian salatun nawafil atau salatun nawafil muqayyad, dan salatun nawafil al-mutlaqah, dan kemudian juga bisa dikatakan dengan salat sunnah. Istilahnya semuanya adalah sama, perbedaannya adalah waktu yang dibatasi ataupun waktu yang tidak terbatas. Fi salati tatawwu, dalam salat sunnah, i'lamu anna rabbakum subhanahu wa ta'ala syara'a lakum bijanibil faraid as-salawat at-taqarrub ilaihi bin nawafil as-salawat. Ketahuilah para jamaah, sesungguhnya Rabb kita, Tuhan kita subhanahu wa ta'ala, maha suci dan maha tinggi, telah memberikan kita syariat. Di samping syariat yang wajib, maka Allah juga memberikan syariat yang sunnah. Ada salat wajib, berarti ada salat sunnah. Ada zakat wajib, ada zakat sunnah. Puasa wajib, ada puasa sunnah. Haji yang wajib, ada yang haji sunnah. Haji yang wajib itu haji yang pertama kali. Kalau antum haji yang kedua kali, maka itu menjadi haji yang sunnah. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tentu di situ ada hikmah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan yang sunnah di samping yang wajib? Ternyata yang sunnah itu adalah menyempurnakan yang wajib. Sehingga antum jangan meninggalkan yang sunnah. Salat-salat sunnah jangan ditinggalkan. Maka salat sunnah ini adalah salah satu bentuk penyempurnaan bagi salat yang wajib. Karena salat wajib kita tidak sempurna salatnya. Ada orang yang mendapatkan pahala cuma setengah. Ada orang yang mendapatkan pahala cuma 1/4, 1/8, 1/6 mungkin. Kemudian malaikat bertanya, ya Rabb, pahala orang ini sekian-sekian, terus aku harus bagaimana? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka lihatlah pada salat sunnahnya. Alhamdulillah. Yahdikumullah yuslih balakum. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, bijanibi faraid as-salawat, di samping salat-salat wajib ada salat sunnah. At-taqarruba ilaihi binawafil as-salawat, yaitu mendekatkan padanya dengan sunnah-sunnah salat. Faltatawwu bis salati min afdalil qurubat ba'da al jihad fi sabilillah wa talabul ilm. Bayangkan para jamaah,
salat sunnah itu adalah bentuk yang paling utama mendekatkan diri kepada Allah setelah berjihad fisabilillah dan menuntut ilmu. Salat sunnah ternyata mempunyai keutamaan setelah jihad fisabilillah dan menuntut ilmu. Para jamaah rahimani rahimakumullahu jami'an, limudawamatin Nabi SAW, karena Nabi Muhammad SAW terus-menerus melaksanakan salat sunnah. Nabi Muhammad SAW tidak pernah putus salat sunnah. Meskipun di dalam perjalanan Rasulullah SAW tidak pernah putus salat sunnah. Maka salat sunnahnya Rasulullah SAW yang tidak pernah putus di dalam hadar wa safar, di dalam mukim dan di dalam ketika dia safar, maka dua salat sunnah yang tidak pernah terputus, yaitu 2 rakaat fajar dan salat witir. Adapun salat sunnah yang lain ketika safar ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, ala taqarrubu ila rabbih binawafi as-salawat, bentuk cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah salah satunya adalah dengan salat sunnah. Wa qala alaihi salatu wassalam, sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, istaqimu walan tuhsu, beristiqomahlah, berlaku luruslah, maka kalian tidak akan mampu, kalian tidak akan bisa, kata Rasulullah SAW. Wa'lamu anna khaira a'malikum as-salat, ketahuilah bahwasanya amalan terbaik kalian adalah as-salat. Para jamaah ini dimuliakan oleh Allah, al-iman yazidu wa yanqus, iman itu naik turun. Jadi kita tidak bisa istiqomah terus, kita tidak bisa. Kadang-kadang keimanan kita naik, kadang-kadang keimanan kita turun. Sehingga para jamaah, ketika naik berarti kita telah menjalankan ibadah kepada Allah, ketika turun berarti kita melaksanakan kemaksiatan. Maka para jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu tajma'an wa'an minal ibadat. Kenapa salat adalah ibadah yang paling baik dibandingkan ibadah-ibadah yang lain? Karena salat itu mencakup beberapa ibadah. Contohnya, di dalam salat ada baca Quran, di dalam salat ada ruku, di dalam salat ada sujud, di dalam salat ada doa, di dalam salat ada merendahkan, di dalam salat ada tunduk kepada Allah, di dalam salat ada munajat Ar-Rabb Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah, di dalam salat ada takbir, di dalam salat ada tasbih, di dalam salat ada as-salatu ala nabi, yaitu salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka ibadah yang banyak ini semua terangkum di dalam salat. Para jamaah rahimani rahimakumullahu jami'an, begitu besar pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika salat. Subhanallah, subhanallah pada kalimat salat. Kemudian Allahu akbar, Allahu akbar di dalam salat. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga di dalam salat antum menyebutkan Rabbi firli, Rabbi firli, mohon ampun. Di dalam salat antum juga bersalawat kepada nabinya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan bahwasanya salat ini adalah ibadah yang paling terbaik karena salat ini merangkum beberapa ibadah. Para jamaah, wa salawatut tatawwu ala naw'ain. Salat tatawwu itu ada dua macam. Apa namin dulu ya? Bismillah. Salat sunnah itu ada dua macam. An-naw'ul awwal, macam yang pertama, salawatu muakkatatan bi awqatil muayyanah, salat yang dibatasi dengan waktu tertentu. Ini salat sunnah ya, bukan salat wajib ya. Jadi ada salat yang dibatasi dengan waktu-waktu tertentu. Wa tusamma bin nawafil muqayyadah, dinamakan dengan salat nafilah. Nawafil muqayyadah maksudnya yang dibatasi oleh waktu. Jadi sholat sunnah itu ada yang tidak dibatasi oleh waktu dan ada yang dibatasi oleh waktu. Wan naw'u tsani, bentuk yang kedua, wan naw'u tsani salawatun ghairu muakkatatin bi awqati muayyanah, salat yang tidak dibatasi waktunya. Wa tusamma bin nawafil mutlaqah, dinamakan dengan
nafilah mutlaqa. Berarti salat sunnah itu ada berapa macam, Pak? Dua. Salat sunnah muqayyadah dan sunnah mutlaqa. Muqayyadah waktu yang dibatasi. Mutlaqa waktu yang tidak dibatasi. Wan naw'ul awwal anwa' mutaaddidah. Bentuk macam yang pertama adalah beragam, bermacam-macam. Ba'duha akatun min ba'd. Sebagiannya muakkad, maksudnya muakkad ini ditekankan. Wa akadu anwa salatul kusuf. Di dalam salat muqayyad yang paling ditekankan adalah salat kusuf sebagiannya. Salatul istisqa, salat gerhana, salat minta hujan, wa salatul tarawih, dan juga salat tarawih, thumma salatul witr, kemudian salat witir, wa kullun min hadhihi salawat, dan semua salawat yang kita sebutkan sayati inda hadithun khas. Maka semua nanti kita akan berikan pada hadis yang khas atau mungkin bab yang khas insyaallah taala jika Allah menghendaki. Maka para jamaah ini dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Pada bab yang selanjutnya kita akan bahas tentang babun fi salatil witri wa ahkamiha, yaitu bab salat witir dan hukum-hukumnya. Wal nabda al-an bil hadithi an salatil witr li ahammiyatihi. Maka kita akan mulai dari hadis yang pertama tentang salatul witr dan keutamaannya dan kepentingan dan pentingnya salat witr. Faqad qila, dikatakan bahwasanya salat witir innahu akadut tatawwu. Salat witir ini adalah salat yang paling ditekankan di dalam salat sunnah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita tahu bahwasanya salat witir yang paling ditekankan tiap hari dikerjakan oleh para jamaah, apakah kita sudah mengerjakan setiap hari para jamaah? Atau kita salat witirnya cuma ketika salat tarawih? Sehingga kita paham bahwasanya sholat witir itu cuma dikerjakan pada tarawih. Padahal sholat witir itu perlu dikerjakan setiap hari. Para jamaah, wa dhahaba ba'dul ulama ila wujubihi. Sebagian para ulama berpendapat bahwasanya sholat witir ini wajib, tapi wallahu alam la. Sholat witir ini adalah sunnah muakkadah. Dalilnya apa? Ada seorang yang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ajarkan aku tentang kewajiban. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kewajibanmu adalah sholat 5 waktu, bas, cukup dah. Jadi sholat yang wajib itu cuma 5 waktu. Adapun sholat-sholat sunnah, sebagian para ulama ada yang mengatakan ada yang muakkad yang ditekankan, ada juga yang mengatakan wajib. Sehingga salah satu sebagian para ulama mengatakan salat sunnah witir itu wajib. Wa makhtulifa fi wujubihi. Maka di sini para ulama berkhilaf, berbeda pendapat tentang wajibnya salat witir. Ada yang mengatakan salat witir itu wajib, ada yang mengatakan salat witir itu sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Sehingga para jamaah ini dimuliakan oleh Allah, fahuwa akad min ghairihi. Maka salat witir itu adalah salat yang ditekankan, mimma lam yukhtalaf fi adami wujubihi. Maka daripada, intinya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sesuatu yang diperdebatkan kewajibannya, maka salat itu menjadi salat yang utama daripada salat yang tidak diperdebatkan kewajibannya. Salah satu contoh, salat duha. Antum debatkan enggak kewajiban salat duha dan salat sunnahnya salat duha? Tidak ada perdebatan. Salat duha itu tidak ada perdebatan dan tidak ada ulama yang mengatakan salat duha itu wajib. Tetapi salat witir diperdebatkan oleh para ulama, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Maka oleh karenanya ketika kita bandingkan salat witir dan salat duha, mana yang lebih afdal? Salat witir, karena salat witir diperdebatkan kewajibannya, sedangkan salat sunnah tidak diperdebatkan. Faham para jemaah? Tayyib. Kemudian para jemaah, ittafaqal muslimuna ala masyru'iyatil witir. Para kaum muslimin berittifaq tentang disyariatkannya salat witir.
fala yanbaghi tarkuhu, tidak boleh sampai ditinggalkan salat witir meskipun itu bukan wajib. Wa man asarra ala tarkihi, barang siapa yang terus-menerus meninggalkan salat witir, fa innahu turaddu syahadatuh, maka persaksiannya ditolak. Maksudnya persaksiannya ini bukan bersaksi kepada Allah, bukan. Persaksian itu adalah dia ketika menjadi saksi, dia tertolak persaksiannya. Kenapa? Karena dia bukan seorang yang saleh. Karena orang yang saleh pasti menjalankan salat witir. Qala Imam Ahmad, sampai-sampai Imam Ahmad mengatakan man tarakal witra amdan, katanya Imam Ahmad, barang siapa yang meninggalkan salat witir secara sengaja, fahuwa rajulun su', berarti dia adalah seorang laki-laki yang buruk. La yanbaghi, tidak layak untuk bala syahadatuhu, tidak layak persaksiannya untuk diterima. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud marfu'an, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud secara marfu' yang sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Man lam yutir falaysa minna, barang siapa yang sholat witir bukan termasuk golongan kami. Bayangkan Pak, dengan hadis ini dan perkataan para ulama, sampai-sampai para ulama sebagiannya mengatakan apa? Wajib. Tapi ini adalah perdebatan. Wal witr, kenapa disebut sholat witir? Witir adalah ismun lirraqatil munfasila amma qablaha. Sholat witir ini adalah nama untuk rokaat yang terpisah sebelumnya. Jadi rokaat witir ini adalah rokaat yang terpisah. Walil thalath rakaat, walil khams, was-sab', wat-tis', wal-ihda al-ashar. Sholat witir 3 rakaat, sholat witir 5 rakaat, sholat witir 7 rakaat, sholat witir 9 rakaat, sholat witir 11 rakaat. Maka yang paling banyak adalah 11-13 rakaat, dan yang paling sedikit adalah 1 rakaat. Itu sholat witir para jemaah. Idza kanat hadhihi rakaat muttasilah, kalau rakaat ini bersambung bisalamin wahid, dengan salam 1 kali, fa idza kanat hadhihi rakaat bisalamin fa aktsar, sehingga rakaat-rakaat ini dengan 2 kali salam, ya, dan kemudian fal witr ismul raqatil munfasila wahdaha, maka salat witir ini adalah salat yang ganjil. Jadi salat witir ini adalah salat yang ganjil. Jadi salat witir ini para jamaah bisa sekaligus, nanti akan diajari caranya, atau salat witir ini adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, ditutup dengan 1 rakaat salam. Tapi ada yang terus salam, ada. Tapi insya Allah nanti kita akan praktekkan juga. Para jamaah rahimani rahimakumullah jami'an. Wa waktul witr, kapan waktu salat witir? Yabda min ba'di salati al-isya al-akhirah. Salat witir ini setelah salat isya yang terakhir. Ya. Jadi salat witir ini sehabis salat isya yang terakhir. Makanya antum mengerjakan salat witir setelah salat tarawih biasanya. Wa yastamirru ila tulu'il fajri, bersambung sampai waktu subuh. Fa fi sahihain, di dalam 2 kitab sahih para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, qalat min kulli laila awtara Rasulullah SAW min awwalil lail wa awsati wa akhiri fantaha witru ila sahar. Maka yang dilakukan Rasulullah SAW, terkadang solatnya Rasulullah SAW solat witir di awal malam, terkadang Rasulullah SAW solat witir di pertengahan malam, dan juga terkadang Rasulullah SAW solat witir di akhir malam, dan selesai sampai waktu sahur. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi antum boleh sholat witir di awal malam, dan antum juga boleh sholat witir di pertengahan
malam, dan antum juga bisa salat witir di akhir malam. Kemudian para jamaah, waqad waradat ahadits katsirah, telah banyak hadis yang diriwayatkan tadullu ala anna jami'al lail waqtul witr, yang mengatakan bahwasanya seluruh waktu malam itu mencakup waktu salat witir. Para jamaah, kalau kita mau melihat ya, berarti salat waktu witir ini mungkin adalah waktu yang terpanjang di antara salat-salat yang muqayyad, yang ditentukan waktunya. Bayangkan, misalnya Isya jam berapa Pak? 6:30 ya. Mungkin antum sholat witir jam 7 lah setelah sholat Isya. Bayangkan jam 7 sampai jam 4. Masa 1 rakaat tidak sholat gitu. Nah iya kan, masa kok tidak sholat gitu. Berapa jam itu antum? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Subhanallah, 9 jam. Masa 1 rakaat tidak sholat? La haula wala quwwata illa billah. Para jamaah dimuliakan oleh Allah, illa ma qabla salatul isya. Jadi hadis-hadis yang diriwayatkan, hadis-hadis yang keluar dari Nabi kita Muhammad SAW, maka semua berujung bahwasanya semua malam itu adalah waktu sholat witir. Semua malam itu adalah waktu sholat witir, illa ma qabla salatil isya, kecuali sebelum sholat isya. Maka di antara maghrib dan sholat isya maka tidak ada sholat witir, kecuali antum dalam keadaan safar. Biasanya antum kalau safar kan sholat maghrib langsung sholat isya. Boleh tidak sehabis itu sholat witir? Boleh, karena adalah waktu musyarak, yaitu waktu yang mengikuti. Jadi antum tidak harus menunggu sholat isya, karena antum sudah melaksanakan sholat isya di waktu maghrib. Wallahu a'lam. Para jamaah, faman kana yathiqu min qiyami fi akhiril lail fa ta'khirul witr ila akhiril lail afdal bihaqqih. Kalau antum bisa bangun di akhir malam, maka bangunlah di akhir malam untuk sholat witir. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, padahal para jamaah, kita setiap bangun malam kita juga dikhususkan untuk bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad SAW ketika terbangun di malam hari, misalnya antum terbangun untuk sholat witir, maka ucapkanlah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Apabila setelah membaca doa ini ia berkata, ya Allah ampunilah aku, Rabbi firli. Jadi habis baca doa ini antum, ya Allah ampunilah aku, Rabbi firli. Dia berdoa meminta sesuatu, dan atau dia berdoa minta sesuatu, ya Allah aku minta ini, ya Allah aku minta ini, ya Allah aku minta ini, maka pasti Allah akan mengabulkannya. Dan apabila ia berwudu lalu salat, maka Allah akan menerima salatnya. Hadis riwayat Bukhari. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi bangunnya antum untuk sholat malam jangan sia-siakan ya. Tapi sebelum baca doa ini, antum juga perlu baca doa-doa yang lainnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kita kenikmatan untuk bangun sholat ya. Jadi ketika antum sholat itu para jamaah, jangan lupa antum membaca doa yang tadi. InsyaAllah nanti saya akan share, antum taruh di galeri ya. Jadi isinya HP-nya antum itu jangan galeri tok gitu loh ya. Coba di dalam HP-nya antum ada ndak aplikasi tafsir? Ada. Alhamdulillah. Tafsir apa Pak? Masya Allah. Tapi dibacakan ya insya Allah ya. Alhamdulillah. Jangan sampai kita punya HP aplikasinya Tokopedia, Lazada, Shopee itu terus ya.
Nggak apa-apa belanja, nggak apa-apa. Tapi tetap harus ada aplikasi yang lain. Aplikasi Al-Quran ada kan semua? Harus ada dong. Ya, jangan sampai tidak ada. Ya. Para jamaah ini dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh. Ketika antum bangun malam, jangan lupa untuk baca doa tersebut. Ya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa ketika terbangun di malam hari, Nabi SAW bersabda, barang siapa terbangun di malam hari lalu dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Lanjutkan doa, Rabbi firli, ya Allah ampuni dosa saya. Terus doa yang lain para jamaah, Rabbi binili indaka baita fil jannah, ya Allah bangunkan saya rumah di surga. Allahumma inna nas'aluka al-jannata al-firdausal a'la wa na'udzubika minan nar. Ya Allah, saya minta surga Jannatul Firdaus yang paling tinggi, dan jauhkanlah saya dari neraka. Yang belum nikah, ya Allah berikanlah saya jodoh. Nah, jangan lupa itu. Yang belum punya mobil jangan lupa, ya Allah berikanlah saya mobil. Enggak apa-apa. Iya kan? Enggak masalah, tapi jangan sampai meninggalkan doa minta ampun dan doa minta surga. Para jamaah rahimani rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan. Wa man kana la yathiqu min qiyami fi akhiril lail. Bagaimana kalau misalnya antum tidak yakin bangun di akhir malam karena antum ngantuk? Fa innahu yutir qabla ayyanam. Maka antum dibolehkan untuk sholat witir sebelum tidur. Bihada awsan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan ini Rasulullah SAW berwasiat. Maka para jemaah, kalau misalnya antum kerepotan sholat witir, ya tengah malam misalnya antum kerepotan, antum sholat isya, kan di al-miswati ya, antum sholat isya, terus kemudian kerjakan 2 rakaat sholat sunnah, kemudian lanjutkan dengan sholat witir, boleh. Atau mungkin antum jangan sholat di sini, antum sampai di sini, selesai acara di sini, pulang ke rumah, antum berasa kok capek, sholat witir terus tidur. Kalau bangun antum sholat tahajud, tidak apa-apa. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, tanpa sholat witir lagi. Kenapa? Karena antum sudah sholat witir. Man lam yutir, hadisnya la witrani fi lailatin. Tidak ada 2 sholat witir di dalam satu malam. Jadi kalau sudah sholat witir, boleh tidak sholat tahajud? Boleh. Para jamaah, faqad ruya Muslim min haditsin Jabir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyakum khafa, barang siapa di antara kalian khawatir alla yakuma min akhiril lail, yang tidak bisa bangun di akhir malam, falyutir thumma liyarqud, kemudian dia boleh sholat witir, lanjutkan dengan tidur, tidak apa-apa. Wa man wathaqa bi qiyami minal lail, maka barang siapa yang dia yakin bisa bangun malam, falyutir min akhirihi, maka bersolat witirlah di akhir malam. Fa inna qira'ata akhiril lail. Kenapa? Karena qira'ah, bacaan Al-Quran di akhir malam, mahdurah, dihadiri malaikat. Wa dzalika afdal, dan ini adalah perkara yang paling utama. Antum biasanya bangun jam berapa, Pak? Insya Allah kalau orang-orang sini bangunnya mungkin jam 3. Tapi jam 3 jangan persiapan bertanding tok, Pak. Bangun jam 3, persiapannya juga sholat tahajud, sholat malam, kemudian dilanjutkan dengan sholat witir. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, sebetulnya gampang, Pak. Insya Allah orang-orang sini ini kan tidurnya mungkin tidak terlalu malam ya. Mungkin tidurnya jam berapa di sini? Jam 9. Enak itu. Jam 9, jam 3 tegar. Ya.
Belum hafal Quran, pakai Al-Quran, tidak masalah. Ya, sampingnya meja agak tinggi gitu ya. Jadi sholatnya itu enak. Habis baca Quran ditaruh di meja, terus kemudian rukuk. Ketika membaca Al-Fatihah sudah selesai, ambil Al-Qurannya, kemudian baca lagi. Tidak ada masalah. Ya kalau bisa 1 juz lah. Lah, kalau bisa 1 juz itu berapa lembar? 10 lembar kan? Iya kan? Berarti 1 rakaat 1 lembar cuma Pak. 1 ya, 1 rukuk. Rakaat kedua 1 rukuk. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, maka dengan terus kita membaca seperti itu, kita akan menyelesaikan hatam Al-Quran dengan cepat. Tidak apa-apa ya. Atau kalau itu seperti tadi itu satu ya setengah juz lah. Ya jangan 1 juz dulu lah, setengah juz lah. 10 rakaat berarti 10 berarti berapa? 5 lembar. Jadi 1 rukuk, 1 rukuk, salam. 1 berapa? 1 lembar. Ya setengah juz dulu lah. Insyaallah sujudnya yang lama, rukuknya yang lama, doa Pak. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wa aqallul witr rakaat wahida, paling sedikit witir itu 1 rakaat. Liwurudi ahadits bidzalik, karena ada riwayat yang seperti itu, wa thubutihi an asyrati minas sahabati radhiyallahu anhum, dan ditetapkan dari 10 sahabat radhiyallahu anhum. Lakinnal afdal wal ahsan an takuna masbuqatan bisyara', tapi yang terbaik dan yang paling utama, sholat witir selalu diikuti dengan sholat genap. Maksudnya gimana Pak? Sholat witir selalu diikuti dengan sholat genap. Maksudnya gimana? Misalnya sholat witir 3 rakaat, 2 rakaat antum genapkan dulu, salam, baru kemudian antum 1 rakaat salam. Jadi sholat witir yang diawali dengan sholat genap itu lebih afdal daripada antum sholat witir 1 tok. Tapi boleh tidak sholat satu witir? Boleh. Kita ngomongnya lebih afdal. Lebih apa? Lebih afdal. Jadi sholat witir yang lebih afdal adalah selalu diawali dengan yang genap. Misalnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Berapa? 10. Kemudian antum tutup witirnya dengan 1 rakaat salam. Maka ini yang afdal. Berapa rakaat antum harus sholat malam? Ya sudah sama seperti sholat tarawih itu. 11 boleh. Ustadz kalau cuma 2 dan plus 1 boleh. Ustadz kalau cuma 1 boleh. Kalau cuma sholat 1 berarti antum tidak sholat malam, berarti antum cuma sholat witir. Kalau antum barengi dengan sholat genap, maka itu bisa menjadi sholat tahajud. Kemudian para jamaah, wa aktsarul witri 11 rakaah, paling banyak sholat witir itu adalah 11 rakaat. Bismillah. Paling banyak sholat witir itu adalah 11 rakaat. Au 13 rakaatan, atau berapa? 13 rakaat. Yusalliha rak'ataini. Caranya sholat 2 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Thumma yusalli rak'atan wahidan yutiru biha. Kemudian 1 rakaat witir. Misalnya 11, 2 rakaat salam, 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 1 witir. 13, 2 rakaat salam, 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 1 rakaat witir. Faham para jamaah? Maka ini antum gabungkan niat yang awal adalah sholat sunnah tahajud atau sholatul lail, terus kemudian yang kedua yang terakhir adalah sholat witir.
Liqauli Aisyah radhiyallahu anha, sesuai dengan perkataan Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bil lail 11 rak'ah. Konon Rasulullah SAW salat lail 11 rakaat, yutir minha biwahidatin. 11 rakaat itu satu rakaatnya adalah witirnya Rasulullah SAW. Rawahu Muslim. Wa fi lafadz, dan di dalam lafaz yang lain, yusallim baina kulli rak'ataini wa yatir wa biwahidatin. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW salat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kemudian witir dengan 1 rakaat. Maka ini yang sunnah. Antum mengerjakan hal yang sunnah para jamaah. Sehingga lakukan apa yang Rasulullah SAW lakukan. Di dalam hadis yang lain, salatul lail mathna mathna. Salat lail itu adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Subhanallah para jamaah. Kalau misalnya kita mau menghitung amalan apakah yang paling terbaik yang kita lakukan, tidak lain dan tidak bukan adalah salat. Ketika seorang salat, dia telah melakukan amalan terbaik. Antum memuji Allah, antum berdoa kepada Allah, antum minta ampun kepada Allah, antum baca Quran, antum bersalawat atas Nabi. Semua ada di dalam salat para jamaah. Sehingga salat menjadikan amalan yang terbaik di antara amalan-amalan ibadah yang lainnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, banyak orang kepingin jihad, banyak orang pengen bantu janda, banyak orang pengen bantu anak yatim. Kalau memang dikatakan itu baik, baik semua. Tapi ternyata para jamaah, sholat itu lebih baik. Karena sholat ini adalah pembeda di antara kaum muslim dan kafir. Ini maksudnya sholat wajib ya. Kita membicarakan tentang faedah keutamaan sholat secara umum. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walahu ayasarradaha, boleh sekaligus. Ini tata caranya ya. Thumma yajlisu ba'da al-'ashirah. Ini contohnya ya. Wa yatashahhad wa la yusallim thumma yaqumu wa ya'ti bil hadiyatil 'ashar. Boleh antum 11 rakaat itu jos tol, tidak berhenti. Caranya gimana? 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, terus 4 rakaat, 5 rakaat, 6 rakaat, 7 rakaat, 8 rakaat, 9 rakaat, 10 rakaat tasyahud awal. Sudah? Tapi jangan salam. Berdiri lagi 11 rakaat tasyahud akhir salam. Pernah ada yang lakukan itu? Pernah? Dicoba. Jangan pas sholat tarawih Pak. Antum nyoba pas sholat tarawih kayak gitu Pak, bubar tarawihnya. Faham para jemaah? Taib. Wa yatashahhadu wa yusallim wa lahu an yasradaha wa la yajlis. Hablah. Wa la yajlis yahdikumullah ba yuslih balakum. Wa la yajlis illa ba'da hadiyatil 'ashar. Maka dia tidak akan duduk kecuali di 11. Wa yatashahhadu wa yusallim wa sifatul ula afdal. Maka sifat yang pertama adalah yang lebih baik. Jadi cara yang kedua, yang ke-10 itu tidak usah duduk. Ini cara yang kedua ya. 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, 5 rakaat, 6 rakaat, 7 rakaat, 8 rakaat, 9 rakaat, 10 rakaat, 11 rakaat. Duduk tasyahud akhir salam. Tapi cara yang pertama itu lebih afdal daripada cara yang kedua. Pernah nyoba? Belum, coba nanti malam. Tidak apa-apa. Walahu ayyutir bitis rakaat. Gimana 9 rakaat secara langsung? Yasridu thamaniyan, secara langsung 8 rakaat. Thumma yajlis akiba rak'ati thamina wa yatashahhad tashahhudul awal wa la yusallim.
thumma yaqumu fayati bi rak'atit tasi'ah wa yatashahhad tasyahhudul akhir wa yusallim. 9 rakaat. 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, 5 rakaat, 6 rakaat, 7 rakaat, 8 rakaat duduk tasyahud awal. 9 rakaat duduk tasyahud akhir salam. Pernah nyoba? Coba Pak. Jadi antum itu kalau melaksanakan ibadah ini seperti ini, ibadah ini terus. Jangan cuma monoton satu ibadah itu terus caranya. Jadi caranya itu berlain-lainan. Ya, caranya itu apa? Berlain-lainan. Karena memang Rasulullah SAW memberikan cara yang lain ini supaya apa? Antum bisa menggunakan semua. Memang tata cara sholat witir ini memang berbeda-beda. Selanjutnya para jamaah rahimani rahimakumullahu jami'an, walahu ayyutira bi 7 rakaat atau bi 5 rakaat la yajlus illa fi akhiriha wa yutasahhad wa yusallim. Baik. Sekarang yang 7 sama 5 rakaat. Gimana caranya? Rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, rakaat kelima, rakaat keenam, rakaat ketujuh tasyahud salam. Berarti salamnya berapa kali? 1 kali. Tasyahudnya berapa kali? 1 kali. Tadi 11 juga boleh seperti itu Pak. 11 juga boleh ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tasyahud akhir salam. Ini perlu dicoba. Tidak apa-apa, kan di rumah kan? Iya. Jangan dicoba di masjid. Buyar nanti. Ya tetap itu yang lebih afdol, karena sholat lailnya Rasulullah SAW 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, liqauli Ummi Salamah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutir bi 57 la yasil bainahunna bi salamin wala kalamin, bi salamin wala bi kalamin. La yafsil bainahunna bisalamin wala kalamin. Dari hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat witir dengan 7 rakaat, salat witir dengan 5 rakaat. La yafsil bainahunna, tidak dipisah di antara mereka, bisalamin wala kalamin. Jadi tidak ada salam dan tidak ada pembicaraan, tidak ada zikir, langsung jos. Rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, rakaat kelima, tasyahud akhir salam. Ini perlu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu, yang antum praktekkan ya. Jadi memang lebih afdal 2 rakaat salam, 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 1 rakaat witir. Iya, itu paling afdal. Biasanya paling afdal itu paling banyak yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak menutup kemungkinan antum melakukan dengan sholat dengan cara yang berbeda, tidak ada masalah. Dan para jamaah, untuk khusus sholat malam ini jangan cepet-cepetan. Kan biasa itu kayak sholat taraweh 23 rakaat 7 menit. Itu bukan sholat Pak. Itu bukan sholat. Kayak tidak ada sholat 7 menit 23 rakaat. Saya banyak ketemu sama Pak Yai itu. Pak Yai sendiri ngomong, saya tidak kuat ngikuti imam yang 7 menit itu. Gimana tuh? Ustaz, tapi banyak jamaah yang ikut. Lah iya, karena dia kesusu semua itu. Jangan ikuti yang banyak, ikuti Al-Quran dan sunnah. Jangan kesusu sholat itu. Sholat ini ibadah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Pak, coba bayangkan ketika antum muji istri antum, muji anaknya antum lama, tapi ketika muji Allah sebentar.
Apalagi kalau sudah salam, assalamualaikum, assalamualaikum, tak 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 tak, hilang. Kemana ntar, masih sibuk ada kerjaan. Nah ini zikirnya kemana terus? Para jamaah rahimani rahimakumullahu jami'an. Belum isya? Tapi isya dulu. Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa ba'd. Para jamaah rahimani rahimakumullahu jami'an, wa lahu ayyutira bi 3 rakaat. Dan juga boleh seseorang sholat witir dengan 3 rakaat. Yusalli raka'ataini wa yusallim, 2 rakaat salam dan 1 rakaat salam. Thumma yusalli raka'at tsalitsa wahdaha. Dan juga antum boleh sholat 3 rakaat secara sekaligus tanpa salam kecuali di akhir. Wa yastahibbu an yaqra'a bil ula. Dan juga hukumnya sunnah ketika antum membaca di 3 rakaat sholat witir, rakaat pertama membaca Al-Fatihah dan melanjutkan dengan Sabbihisma rabbikal a'la. Itu adalah sunnah. Wa fi tsaniyah, di dalam rakaat yang kedua antum membaca Al-Fatihah dan melanjutkan dengan Qul ya ayyuhal kafirun. Wa tsalitsa, dan di rakaat yang ketiga antum membaca Al-Fatihah dan melanjutkan Qul huwallahu ahad. Maka ini adalah sunnah. Antum membaca surat-surat itu sunnah, dilakukan di salat witir yang 3 atau yang terakhir bolehlah. Wa qad tabayyana mimma marra anna laka autara, dengan penjelasannya yang sudah lalu, maka witir dengan wa bi 11 rakaat, 11 rakaat, atau 13 atau 13 rakaat, wa 9 rakaat, 9 rakaat, wa bi 7 rakaat, 7 rakaat, wa bi 5 rakaat, 5 rakaat, wa bi 3 rakaat dengan 3 rakaat, wa bi rakaat wahidah, 1 rakaat. Boleh semuanya. Ini adalah salah satu bentuk sempurnanya agama ini. Salah satu bentuk sempurnanya agama Islam adalah memberikan pilihan kepada antum bagi yang mampu dan belum mampu. Para jamaah, bayangkan berapa jam tadi malam itu? 9 jam tanpa sholat witir. Tapi kalau undangan ngopi datang, bakaran datang, makan-makan datang, ini sholat witir 1 rakaat tidak datang-datang, baru mau sholat witir, waduh sibuk Ustaz, ngurusi anak, ngurusi istri, tidak selesai-selesai urusan dunia. La haula wala quwata illa billah. Fa'ala al-kamal 11, paling sempurnanya adalah 11. Wa adna al-kamal 3 rakaat, paling rendahnya adalah 3 rakaat. Wal majzi'u raka'atu wahidah, dan dibolehkan 1 rakaat. Jadi paling tinggi itu 11 rakaat, 13 rakaat. Standar 3 rakaat, 1 rakaat boleh. Fadhal para jamaah. Antum bisa pilih. Ingat Pak, yang paling banyak ibadahnya, surganya paling tinggi. Pernah dalam satu hadis, Ali radhiyallahu anhu itu sering sholat malam. Ya, sholat malam ditanya, ya Ali, kenapa engkau sholat malam terus sholat malamnya panjang? Katanya Ali radhiyallahu an, sesungguhnya perjalanan akhirat itu panjang. Aku jadikan perjalanan itu dekat dengan sholat malam. Para jemaah, ini kalau antum masih hidup, kita masih hidup, tapi kita masih menyepelekan sholat sunnah, mau dapat berapa nanti nilainya di hadapan Allah Jalla Jalaluh?
Para jamaah, wa yustahabbu laka an taknuta ba'da ruku'i fil witr, dan antum dibolehkan ketika salat witir untuk ketika salat witir antum disunnahkan setelah ruku adalah berdoa kepada Allah dengan kunut, fatarfa'u yadayk, dengan mengangkat kedua tangan, wa taqul Allahumma hdina fi man hadait, Allahumma hdini kalau sendiri ya, Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa qini syarra ma qadait, wa barik li fi ma atait, atau kebalikannya ya, wa barik li fi ma atait, wa qini syarra ma qadait, innaka taqdi wa la yuqda alaik, innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Boleh. Ada sebagian kaum muslimin yang menolak kunut nazilah ditolak, kunut witir ditolak dengan sebab yang meriwayatkan adalah cucu Rasulullah Hasan bin Ali bin Abi Thalib pada usia masih kecil. Jadi sebagian orang-orang Indonesia menolak kunut dengan sebab yang meriwayatkan anak kecil. Lah kalau misalnya anak kecil dilarang atau tidak boleh meriwayatkan atau riwayatnya tidak dipercaya, bagaimana dengan hadis-hadis Ibnu Abbas? Ibnu Abbas itu ketika Rasulullah hidup masih kecil, Pak. Itu anak-anak kecil semua itu. Hasan bin Ali, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Zubair, Abdullah ibn Umar, itu anak kecil semua itu. Dan itu perawi hadis. Kalau seandainya mereka menolak riwayat dari Hasan bin Ali, berarti dia harus menolak dari riwayat semua anak kecil para sahabat ketika saat itu. Perhatikan contohnya riwayat anak kecil yang lainnya. Rasulullah SAW mengatakan kepada Ibnu Abbas, ya ghulam samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Ini yang riwayatkan anak kecil. Siapa itu? Ghulam. Ghulam itu artinya apa? Anak kecil. Anak kecil. Diriwayatkan kepada siapa? Ibnu Abbas. Ketika makan ucapkanlah bismillah. Ya. Kemudian gunakan tangan kanan. Gunakan ambil dari pinggir. Ini kalau orang Arab makannya segini, Pak. Orang Arab kan makannya segini. Nah, enggak boleh antum ambil kayak gini, enggak boleh. Nah, ini ngambil yang di sini aja. Ini biasanya kambing satu gitu, Pak. Blek gitu, mungkruk gitu. Kalau enggak untalah satu. Pernah makan gitu? Belum, insyaallah. Waktu makan gitu nanti ngeliyeng nanti. Jadi orang Arab itu kalau makan ayam tuh satu gitu loh, Pak. Nasinya ya nasi sak piring satu, tapi ayamnya. Kalau kita kan berapa potong itu sudah. Orang Arab itu satu itu. Nah, di Banyuwangi sudah mulai diajari itu kayak gitu. Antum ke kota itu. Kalau beli apa? Satuan itu ayam. Jadi kalau antum ke Madinah, antum ke Arab Saudi, jangan kaget. Beli nasi ayamnya dapat satu. Wah, iki ya apa makan ini? Kalau kita kan pecahnya banyak. Ya. Para jamaah, apa doa yang terkandung di dalam kunut witir? Ya Allah, berikanlah aku petunjuk sebagaimana orang yang telah Engkau beri petunjuk. Bayangkan, Rasulullah adalah manusia yang sudah pasti dikasih petunjuk tapi minta petunjuk. Gimana kita para jamaah? Allahumma hdini fi man hadait. Kemudian wa tawallani fi man tawallait wa afini fi man afait. Berilah aku perlindungan sebagaimana Engkau lindungi kepada orang yang telah Engkau lindungi. Rasulullah itu sudah pasti dilindungi oleh Allah, tapi dia minta perlindungan kepada Allah. Wa tawallani fi man tawallait. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian wa tawallani fi man tawallait, sayangilah aku sebagaimana orang yang telah Engkau sayangi. Wa barik li fi ma atait, dan berikanlah berkah kepada aku seperti Engkau berikan berkah kepada Engkau. Wa barik li, berikanlah berkah kepadaku fi ma atait, seperti telah Engkau berikan berkah. Wa qini syarra ma qadait, jauhkanlah aku dari keburukan apa yang Engkau takdirkan. Nah, takdir yang buruk itu pasti terjadi.
tapi kita selalu minta menghindarkan diri Allah supaya menghindarkan diri kita dari takdir yang buruk. Karena takdir yang buruk itu tidak enak. Kematian orang tua kita takdir yang buruk, tidak enak sebetulnya itu. Anak kita mungkin kecelakaan, naudzubillah min dzalik, tidak enak takdir yang buruk. Kita minta sama Allah, minta sama Allah Subhanahu wa taala supaya Allah melindungi kita. Innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walaik wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'ala. Sesungguhnya engkaulah yang menentukan qada dan tidak ada yang memberikan ketentuan padamu. Sesungguhnya orang yang telah engkau bela tidak akan terhina. Tidak akan terhina. Dan orang yang engkau musuhi tidak akan mulia. Maha suci dan maha tinggi engkau wahai Rabb kami. Kemudian pada akhir hadis berpesan kepada kita Rasulullah SAW, Inna Allah zadakum, sesungguhnya Allah menambahkan kepada kalian salatan, satu salat, fahafidhu, jagalah dia, fahafidhu alaiha, jagalah salat itu, wahiyya al-witru, yaitu adalah salat witir. Ini hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Para jamaah, Inna Allah zadakum salatan, sesungguhnya Allah menambah satu rakaat, fahafidhu alaiha, jagalah salat itu, wahiyya al-witr, yaitu salat witir. Riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Wallahu a'lam shawab. Para jamaah, mungkin ada yang mau ditanyakan? Wassalam. Di dalam salat itu ada dua takbir, yang satu takbiratul ihram, yang dua takbir perpindahan. Di waktu kita mengucapkan takbir perpindahan, ketika waktu rukuk dan sujud, itu sudah sempurna apa diperbolehkan, Pak? Kalau intiqal itu artinya apa? Perpindahan. Berarti takbirnya pas kapan? Pas pindah. Itu pendapatnya Syekh Ibnu Utsaimin. Jadi takbir intiqal itu adalah takbir perpindahan. Berarti geraknya pas kapan? Pindah. Takbirnya pas kapan? Pas pindah, bukan pas sudah selesai. Wallahu a'lam shawab. Tapi dalam pendapat yang lain boleh ketika pindah, sebelum dan setelah. Tapi larangannya tidak membatalkan sholat. Lah. Dan yang kedua ini, bolehkah kita membaca surah tidak berurutan, Pak? Gimana? Membaca surah tidak berurutan. Ketika kita sholat membaca surah Maryam, terus keduanya kita membaca surah Al-Baqarah. boleh, tapi kadang-kadang. Jadi sunnahnya yang diutamakan baca surat habis. Makanya antum kalau ngimami nanti sholat isya baca surat Al-Baqarah harus habis. Minimal dibagi dua lah. Kan 2 juz setengah itu. Berarti 1 juz seperempat rakaat pertama, 1 juz seperempat rakaat kedua. Tapi yang lebih afdolnya itu berurutan atau tidak berurutan? Tetap berurutan. Berurutan itu Rasul Utsmani, berurutan di dalam Al-Qur'an itu bukan Rasulullah yang mengurutkan, tapi Utsman radhiyallahu anhu. Jadi yang mengurutkan surat Al-Fatihah sampai An-Nas itu Utsman. Boleh antum berurutan, tapi bacanya Rasulullah tidak berurutan. Misalnya Rasulullah pernah sholat malam baca surat Al-Baqarah, dilanjutkan surat An-Nisa, dilanjutkan surat Ali Imran. Itu berurutan enggak? Itu berurutan enggak? Enggak. Kan harusnya Ali Imran dulu baru kemudian An-Nisa kalau Rasul Utsmani. Maksudnya berurutan, kalau berurutan itu boleh kita bermaksud berurutan sesuai dengan Rasul Utsmani, tidak apa-apa. Tapi tidak berurutan juga tidak apa-apa. Karena Rasulullah tidak berurutan. Maksudnya tidak berurutan sesuai dengan Utsman. Itu urutan Al-Qur'an itu, Pak. Yang mengurutkan surat itu bukan Rasulullah, tapi siapa? Utsman radhiyallahu anhu. Jadi tidak berurutan tidak apa-apa. Tapi tetap 1 rakaat 1 surat. Qul hulakin. Baik, fadhal. Ada yang lain para jamaah? Hah? Ada yang lain? Hah? Fadhal.
Sama sebetulnya, sholat wajib, sholat sunnah itu sama. Cuma sholat sunnah itu lebih leluasa kita bergerak. Kalau sholat wajib bersama makmum, antum tidak boleh baca surat Al-Baqarah selesai. Makmumnya antum habis. Ya. Jadi kalau sholat sama makmum, sabbihisma rabbikal a'la, hal ataka hadithul ghashiyah, itu sudah menjadi standar. Ya agak dipanjangkan sedikit ya bisa lah. Amma yatasaalun, al-mursalat, al-qiyamah bisa lah. Ya, tapi antum lihat kondisi makmum. Kalau antum terlalu panjang, makmumnya terus ngomong, Pak Imam, antum jangan panjang-panjang, saya tidak kuat sholatnya. Ya itu aja. Karena memang kalau sholat berjamaah itu banyak keperluan. Ada yang kepingin kerja, ada yang kepingin ke kamar mandi, ada yang gendong anak, ada yang bawa anak, iya kan? Banyak kepentingan. Sehingga antum untuk lebih meringkas, ketika ada bayi yang nangis, maka Rasulullah mempercepat sholatnya. Tidak ada masalah. Baik. Sebetulnya sholat wajib dan sunnah itu sama. Cuma sholat sunnah lebih leluasa kita. Jadi intinya sholat sunnah itu lebih bisa panjang sekali. Kenapa? Karena sholat sunnah biasanya sendiri. Sholat sunnah boleh tidak berjamaah? Boleh, tapi kadang-kadang. Kayak sholat tarawih itu berjamaah terus boleh. Yang tidak boleh yang boleh berjamaah sholat khusuf, gerhana bulan, gerhana matahari, sholat istisqa minta hujan, sholat idul fitri, idul adha, itu orang berjamaah. Tapi sholat sunnah yang harian, kalau mau sholat sunnah berjamaah, sholat malam sama istrinya. Tapi kadang-kadang, jangan terus menerus. Karena Rasulullah pernah sholat berjamaah. Alhamdulillah. Ada yang lain berjamaah? Hah? Ya, fadhal. Bapak. Sholat witir itu kalau siang apa boleh apa tidak? Sholat witir siang nggak ada, Pak. Jadi waktunya sholat witir itu adalah malam. Sehabis sholat isya sampai sebelum subuh. Waktunya siang itu kan panjang gitu. Oh gitu. Jadi gini, ada sebetulnya sholat witir siang itu boleh, tapi sebagai witir pengganti. Misalnya Bapak malam tidak bisa sholat witir kan, maka Bapak boleh sholat witir pagi tapi genap, tidak witir. Misalnya gini, Bapak sering sholat witir 11 rakaat, iya kan? Berarti ketika Bapak tidak sholat witir 11 rakaat di malam hari karena kecapean dan ketiduran, Bapak boleh sholat 12 rakaat di waktu pagi. Boleh. Jadi waktu pagi itu adalah sholat pengganti bagi sholat witir. Boleh. Misalnya antum sholat witir 3 rakaat, lupa sholat witir, atau antum musafir baru sampai subuh, kemudian antum tidur habis sholat subuh, belum sholat witir misalnya, maka antum boleh gantikan sholat witir di pagi hari tapi harus genap. Kalau 3 berapa? 4. Gitu Pak ya. Baik, terima kasih sudah diingatkan Pak. Ada yang lain? Cukup? Ibu-ibu mungkin? Nasihat para jemaah, sholat sunnah antum harus menjaga, karena sholat sunnah itu adalah penyempurna bagi yang wajib. Kalau kita tidak pernah sholat sunnah, kapan sholat wajib kita menjadi sempurna? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.